Halo, kembali lagi. Kali ini kita akan membuat sarung botol rajut yang paling mudah untuk pemula. Nah, ini kita akan mulai menggunakan satu gulung benang. Kemudian untuk jarumnya di sini menggunakan nomor 4 merek Tulip. Nah, kenapa menggunakan yang besar? Karena untuk pemula biasanya untuk memakai jarum yang kecil itu agak sulit dipakai. Jadi kita menggunakan yang jarumnya agak besar. Oke, kita mulai saja dari membuat rantai 6. Oke, di sini kita buat permulaannya. Sangkut, keluar. Nah, ini untuk stitch pertama ya, agar rajutan kita tidak lepas. Kemudian kita akan buat rantai 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini sudah jadi 6 rantai. Kemudian untuk membentuk lingkarannya, kita masukkan jarum ke rantai yang pertama. Posisinya ini bagian atas harus datar ya, agar tidak terbalik pada saat membuat alas rajutnya. Nah, kita masukkan di rantai yang pertama. Perhatikan caranya. Sangkut, tarik keluar semua. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk ada lubang besar di bagian tengahnya. Disinilah nanti kita akan membuat DC pada bagian tengah lubang ini. Oke, kita tahan sebelah sini, kemudian kita akan membuat DC. Kita buat rantai 3 dulu. 1 2 3. Nah, ada ya di rantai 3. Kemudian kita lanjut membuat DC yang akan dimasukkan di dalam lubang yang besar di tengah ini. Masuk di sini bagian yang besar ini, sangkut, kita keluarkan. Nah, sini ada nampak ada 3 benang. Kemudian kita sangkut, keluarkan 2 dulu, sangkut lagi, kita keluarkan 2. Nah, ini sudah terbentuk DC ya. Nah, yang ini yang 3 rantai tadi udah terhitung sebagai 1 DC. Sebelahnya kita buat DC lagi, dan seterusnya kita akan membuat DC 15. Ini baru kita buat 2. Berikutnya caranya sama ya, sangkut, keluar. Ini agak ditarik agar tingginya sama dengan awal mula kita buat dengan rantai 3 tadi. Oke, sangkut, keluar 2, sangkut, keluar semua. 3 DC, 4 DC, 5 DC, 6 DC. Nanti setelah sampai ini sudah agak banyak, kita pegangan kita tertumpu pada bagian tengah ini agar tidak terjadi besar kecil atau ketidaksamaan antara DC yang pertama dengan yang berikutnya. Oke, ini sudah ada 1 2 3 4 5, ada 6. Lanjut kembali kita buat sampai 15.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jika sudah sampai ke ujung, udah agak sempit, kita akan geser sedikit demi sedikit DC ini, karena DC kita masih 12, kita harus membuat 15. Oke, setelah kita geser, lanjut lagi. Tiga belas, 14, dan ini yang terakhir 15. Oke, ini ada 15 DC ya, perhatikan sudah berbentuk lingkaran. Kemudian berikutnya kita akan mengunci pada baris terakhir ini. Kita hitung di rantai yang pertama kita buat tadi, ada 3 ya kan, 1, 2, 3. Nah, kita akan membuat di bagian rantai ketiga ini untuk mematikannya. Kita hanya mengambil 1 helai saja, kita masukkan sini. Satu helai saja untuk mematikan, menutup baris pertama. Kemudian kita sangkut, tarik semua. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ini baru siap baris pertama. Kemudian untuk baris kedua kita akan membuat kembali 3 rantai. Perhatikan posisi jarumnya, kita buat 1, 2 rantai, 3 rantai. Nah, ini sudah 3 ya. Kemudian jangan lupa pada rantai ketiga ini kita beri penanda, gunanya agar kita tidak terlewat pada saat membuat DC berikutnya. Pada akhir baris yang kedua ini kita beri penanda pada rantai yang ketiga, karena kadang jika kita tidak memberi ini, kita akan terlewat dari batas akhir di sini. Oleh sebab itu kita harus memberi tanda. Oke, setelah buat 3 rantai, kita akan membuat masing-masing lubang yang di atas ini. Pada bagian atas ini membuat 1 lubang, kita isi dengan 2 DC. Oke, ini sudah ada 3 rantai. Kemudian kita buat DC, kita masukkan di lubang yang sama pas yang kita buat rantai 3 ini. Di sini ya, sangkut, ada 3 baris, 3 benang, sangkut, keluar 2, sangkut, keluar semua. Nah, ini kita sudah ada DC, 3 DC sudah dianggap 1 DC, dan yang sebelahnya DC kedua. Nah, ini sudah terhitung 1 lubang 2 DC. Nah, untuk berikutnya kita juga buat seperti itu, 2 DC di lubang yang sama. Kita akan memasukkan di lubang yang ini, di bagian atas ini, atas. Nah, bagian atas ya, jangan di bagian sini ataupun yang di bawahnya. Nah, kita lanjut, sangkut,
masukkan di lubang ini bagian atas ya, nampak bagian atas, sangkut, keluar, ada 3, sangkut, keluarkan 2 benang, sangkut 2 benang lagi. Nah ini baru 1 DC pada satu lubang ini. Kemudian kita buat lagi di tempat yang sama, kita masukkan lagi di tempat yang sama, keluar, 3 lagi, sangkut 2, sangkut lagi, keluar semua. Nah kita buat sekeliling sampai di sini. Satu lubang kita isi dengan 2 DC bagian atas ini ya. Setiap di bagian atas ini satu lubang ini kita buat 2 DC. Nah ini ya, kita udah sampai pada bagian 2 DC terakhir. Satu, sekali lagi di lubang yang sama. Oke. Nah untuk bagian terakhir kita akan mematikannya. Kita buka penanda ini, kemudian kita akan mengambil rantai ketiga untuk mengunci. Cuma 1 benang aja yang kita ambil ya, 1, 2, 3. Nah di sini 1 helai saja yang diambil. Oke, sangkut, keluar semua. Nah ini udah selesai 2 baris. Kemudian untuk baris ketiga lakukan hal yang sama tapi dengan pola berbeda. Kita buat dulu 3 rantai, 1, 2, 3. Yang berikutnya kita akan membuat 2 DC, sebelahnya 1 DC, kemudian 2 DC kembali. Jadi polanya 2, 1, 2. Nah ini 3 rantai, kemudian kita buat DC di lubang yang sama, sangkut, keluar 2, sangkut, keluar semua. Nah ini sudah 2 DC kembali. Jangan lupa pada bagian rantai ini, pada bagian rantai kita beri tanda. Rantai ketiga ini kita beri tanda. Awalan kita memulai agar tidak salah merajut pada bagian akhir ini. Nah lanjut, sudah 2 DC. Lanjut di sebelahnya kita akan buat di bagian lubang atas ini 1 DC. Kita masukkan di sini, sangkut, keluar, sangkut lagi 2, keluar 2. Nah ini sudah 1 DC. Kemudian di sebelahnya, sebelah sini kita buat 2 DC kembali, sangkut, masuk, sangkut, 3, sangkut, keluar 2, sangkut, keluar semua. Baru 1 DC, kita buat lagi di lubang yang sama, sangkut, sangkut, keluar semua. Nah ini sudah nampak polanya 2, 1, 2. Nah sebelahnya berarti kita akan membuat 1 DC. Kerjakan kembali seperti ini sampai penuh 1 lingkaran dan bertemu di ujung ini kembali dengan pola 2 DC,
kemudian 1 DC, 2 DC kembali, 2 1 2 1, begitu seterusnya sampai sekeliling ini. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Ini sudah 2, kemudian 1, kemudian sebelahnya 2, masih 1, bikin lagi di lubang yang sama, 2 DC, dan yang terakhir 1. Oke, tidak sampai di akhir, 1 DC kembali, kita tutup, kita buka lagi tadi yang kita tandai untuk mengunci baris kedua ini. Kita masukkan satu helai saja, sangkut, keluarkan semua. Oke, nah ini dia ya, sudah selesai baris ketiga. Kemudian untuk baris berikutnya dengan cara yang sama, kita akan membuat pola 2 1 1 2. Maksudnya 1 lubang 2, kemudian sebelahnya 1 DC, sebelahnya lagi 1 DC, baru setelahnya lagi 2 DC. Nah, untuk awalnya kita tetap membuat 3 rantai. Nah, ini ya, kita akan buat 3 rantai dulu untuk baris berikutnya. 1 2 3. Oke, rantai ketiga kita beri tanda. Nah, ini dia rantai ketiga udah kita beri tanda. Kemudian kita buat lagi 2 DC. 3 rantai sudah terhitung 1 DC, kita tambah 1 lagi, sangkut, masukkan di lubang sebelah ini yang masih berdekatan dengan rantai, keluar, sangkut, keluar 2, sangkut, keluar semua. Nah, ini sudah ada 2 DC karena rantai 3 ini sudah terhitung 1 DC. Kemudian di sebelahnya kita buat 1 DC seperti ini ya, paling atas ini kita buat. Kemudian di sebelahnya lagi 1 DC. Jangan sampai ada yang salah ya, jangan sampai terlewat ataupun terlebih. Sangkut, sangkut. Nah, 2 1 1, nampak, kita hitung 2 DC, 1 DC, 1 DC, kemudian di lubang berikutnya kita buat 2 DC. Sangkut, keluar 2, sangkut, keluar semua, tarik. Oke, berikutnya kan tadi sudah 2 1 1, ini berarti 2 DC. Di tempat yang sama kita bikin lagi DC. Oke, nah begitu seterusnya kita buat sekeliling sampai di akhir ini nanti, di bagian atasnya ini. Jangan lupa kita buat pada lubang bagian atas ya. Oke, bagian ini, bagian ini, bagian ini dengan pola 2 1 1 2. 2 DC pada lubang yang sama, kemudian 1 DC, lubang sebelahnya lagi 1 DC, kemudian sebelah lagi kita bikin 2 DC.
Saya contohkan lagi, sebelah ini 1, 1, sebelah lagi 1, nah sebelah lagi kita bikin 2. Bikin sekali lagi tempat yang sama. Nah sudah 2, kemudian kita bikin lagi 1, sebelahnya 2, begitu seterusnya ya sampai di bagian akhir ini. Nah kita udah sampai pada ujung terakhir ini, 1, kemudian selanjutnya kita bikin 2, DC lagi di tempat yang sama. Nah berikutnya 1 DC, satu DC lagi, dan yang terakhir 2 DC. Nah kita udah sampai di akhir, kemudian kita tutup, kita penanda ini, kita ambil rantai yang ketiga, ambil 1 helai, tarik semua. Nah ini ya sudah nampak alas sarung botol kita. Nah ini sudah nampak alas untuk sarung botolnya. Kemudian kita akan mulai naik untuk membentuk badan botol. Nah di bagian ini kita akan membuat lantai 3 lagi, tetapi di setiap lubang kita isi 1 DC. Berarti 1 lubang 1 DC, sebelahnya juga 1 DC, sebelahnya lagi 1 DC, sampai sekelilingnya kita buat 1 DC. Bagian ini ya, bagian lubang atas ini. Nah sebelahnya lagi, jangan ada yang terambil 1 benang saja atau malah masuk di bagian bawah, jangan ya. Kita ambil yang bagian atas ini. Nah bagian ini, pas bagian atas ini. Kita buat 3 rantai dulu, 1, 2, 3. Seperti biasa kita beri penanda di rantai yang ketiganya. Nah ini ya, kemudian berikutnya kita buat 1 DC di masing-masing lubang di bagian atas ini. Ini 1 rantai, kemudian di lubang berikutnya 1 DC, keluar, jangan seperti ini ya, kita tarik ke atas agar tingginya sama dengan 3 rantai ini. Kemudian kita sangkut, keluar, sangkut lagi, tarik semua. Nah udah ya.
Kemudian berikutnya di lubang yang sebelahnya. Nah, nampak ini ada bagian lubang di atas ini. Kita buat satu persatu DC di masing-masing lubang. Sangkut, masuk lagi, keluar, sangkut, keluar 2 benang, sangkut, keluar semua. Oke. Nah, ini semua akan kita kerjakan di sekeliling lingkaran ini, sekeliling alas, agar membentuk badan sarung. Nah, ini kita udah sampai di bagian terakhir yang masing-masing 1 DC tadi ya. Masih ada 3 lubang lagi. Sangkut, masuk. Nah, ini yang terakhir. Nah, kita kunci, kita buka kembali penandanya, kita ambil 1 helai di rantai yang ketiga, sangkut, kita keluar semua. Nah ini ya, bentuknya akan seperti ini. Jadi ini bagian luar akan kita arahkan ke dalam. Nah, dan ini bagian dalam sarung botolnya. Oke, ini sudah terbentuk alas sarung botol kita. Sebelum kita mulai untuk membuat motif sarung botolnya. Oke, untuk motif sarung botolnya kita lanjut di bagian 2 ya. Terima kasih.